Tak perlu berlama-lama. Kita lanjutkan dulu guys alur manhwa kita di mana sebelumnya Jiang Xiaoyong menyarankan agar teman Sang Qi yang terluka dibawa ke ruang medis. Beberapa saat kemudian, Sang Qi dan teman-temannya sudah mandi. Di sini si Yiming berkata pada si kacamata, "Saudara keempat, kenapa tadi kamu menghentikan saya? Kalau tidak, dia sudah memberi kita senjata. Kondisi sekarang cukup baik, kita dilindungi, tapi sisi buruknya kita ditahan di sini." Si kacamata berkata, "Jangan begitu, dia sudah menyelamatkan kita. Apa kita tahu latar belakangnya? Kenapa dia repot-repot menyelamatkan kita?" Ucap si Yiming. Di sini Sang Qi berkata, "Bukankah dia bilang ada yang membayar dia untuk menyelamatkan kita?" Yiming kembali berkata, "Dia tidak bilang siapa yang bayar. Siapa yang tahu dia bohong atau tidak? Lagian kamu lihat bagaimana dia memperlakukan Chong Ye. Katanya dipantau di ruang medis. Tapi kamu lihat sendiri, jendela dan pintunya lebih kuat dari penjara. Siapa tahu dia mau ambil ginjalnya saja. Makanya kita harus bergerak duluan. Tapi bagaimana jika kita salah? Jadinya tidak tahu berterima kasih," ucap si kacamata. Yiming berkata, "Lebih baik aku duluan yang mengkhianati daripada dikhianati. Kita ambil alih benteng ini dan pegang kendali." Di sini selain Jiang Xiaoyong cuma ada pria tua dan gadis itu. Kalau Jiang Xiaoyong tidak ada, kita tangkap mereka. Mendengar itu, wajah Sang Qi terlihat agak kesal. Melihat itu, Yiming mengatakan kalau dia hanya bercanda. "Ah, aku lega, saudara ketiga, jangan bicara yang aneh-aneh," ucap Sang Qi kemudian. Si kacamata juga berkata, "Iya, kalau dia mau ambil ginjal kita, dia pasti sudah menahan kita sekarang. Apalagi dia punya senjata." Sang Qi dan si kacamata keluar dari ruangan itu meninggalkan Yiming sendiri. Di sini Yiming bergumam, "Kalian berdua memang tidak cocok merencanakan sesuatu. Di masa sulit, kita harus bergegas. Nanti kalau aku berhasil, kalian berdua akan jadi anak buahku seumur hidup." Scene kemudian berganti di mana Paman Sembo melaporkan bahwa Sang Qi sudah beres dan temannya yang terluka parah bernama Cheng Chong lagi istirahat di ruang medis. Dan seperti yang kamu minta, semua pintu dan jendela sudah dikunci. Jiang Xiaoyong berkata, "Terima kasih Paman Sembo. Kamu dan Sansan istirahat dulu. Besok mungkin akan ada urusan yang harus kita urus." Di sini Jiang Xiaoyong memperingati Paman Sembo dan Sansan agar berhati-hati juga terhadap kedua teman Sang Qi, karena di antara mereka ada yang tidak bisa dipercaya. Setelah Jiang Xiaoyong sendirian, ia segera membuka kotak hadiah sistem. Ia mendapatkan 3 kotak suplai dan ditukarnya sekaligus. Hadiah dari kotak-kotak itu lumayan, walaupun tidak bisa dibandingkan dengan belanja boros. Sekarang, di dunia pasca apokalips, di mana persediaan akan sangat langka, maka hadiah ini sangat luar biasa. Sementara itu, di luar benteng telah terdapat 3 mobil yang ternyata orang itu adalah pria yang bermasalah di jalan tol sebelumnya, di mana dia telah membawa beberapa orang untuk memberi pelajaran terhadap Jiang Xiaoyong. Ketika ia turun dari mobilnya, pria itu menerima telepon. Ia berkata, "Oke, kita akan makan malam setelah aku pulang." Setelah itu, dengan membawa pentungan, para anak buahnya diperintahkan untuk menghancurkan pintu. Namun mereka tidak bisa menghancurkannya. Salah satu bawahannya melaporkan bahwa mereka tidak bisa menghancurkannya dengan alat yang mereka punya, karena ketebalan pintu itu mencapai 1 inci. Pria itu berkata, "Sial, siapa yang pakai pintu setebal itu?" Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil alat yang lebih kuat. Di sini mereka menggunakan bom molotov. Kemudian mereka melemparnya ke dalam benteng. Melihat apinya menyebar cepat, Sang Qi, Sansan, dan yang lainnya bergegas mengambil air untuk memadamkan apinya. Sansan membenarkan ucapan Jiang Xiaoyong bahwa bencana belum sepenuhnya datang, tapi situasi ekstrim sudah mulai muncul. Dengan memegang senjata, Paman Sembo dan Jiang Xiaoyong bergegas ke atas menara
untuk melihat siapa yang mencari masalah. Setelah berada di atas menara, Paman Sengbo melihat orang itu dan merasa familiar, dan seketika mengingat bahwa orang itu adalah orang yang berselisih dengan mereka di dalam jalan tol. Yang Xiaoyong dan Paman Sengbo di menara, pria itu berteriak mengatakan, "Hei bocah kecil, keluar ke sini atau aku akan bakar tempat ini." Tanpa menghiraukan ucapan pria itu, Jiang Xiaoyong berkata kepada mereka, "Hei, aku memberimu waktu 5 menit untuk meninggalkan tempat ini bersama antek-antekmu." Namun mereka semua tidak menggubris ucapan Jiang Xiaoyong. Mereka malah kembali mengambil 2 kotak bom molotov. Sementara itu, MC kita mendapatkan misi dari sistem untuk mengatasi ancaman tersebut. Paman Sembo menyarankan agar memberikan mereka tembakan peringatan. Di sini Jiang Xiaoyong berkata, "Tembakan peringatan apa? Lihat mereka. Jelas-jelas mereka geng kriminal. Ketertiban belum sepenuhnya runtuh, tapi mereka sudah berani mulai membakar. Mereka tidak peduli kalau ada orang yang terbakar sampai mati. Kalau mereka dibiarkan hidup sampai apokalips, mereka tidak cuma akan menyakiti banyak orang, tapi juga akan menjadi ancaman bagi kita." Jiang Xiaoyong kemudian membidik orang itu. Namun tembakan dari Jiang Xiaoyong hanya mengenai lengan pria itu. "Ah, tembakanku meleset," gumam Jiang Xiaoyong karena merasa terlalu lama hidup tenang hingga kemampuan menembaknya berkurang. Tembakan itu membuat mereka berlari ke mobil dan mencoba melarikan diri. Namun Jiang Xiaoyong tidak membiarkan mereka. Mereka kembali ditembaki oleh Jiang Xiaoyong. Bahkan saat mereka telah berhasil naik ke atas mobil, Jiang Xiaoyong menggunakan senapan otomatis untuk menembaki mobil mereka. Melihat Jiang Xiaoyong menggunakan senjata, Paman Sembo bergumam bahwa dari cara menembak dan reload, saat aku bertugas bahkan tidak secepat itu. Paman Sembo bertanya-tanya, siapa sebenarnya Jiang Xiaoyong? Singkat cerita, para pengganggu itu telah selesai. Mobil mereka telah hancur terkena tembakan dari Jiang Xiaoyong dan mereka semua telah mati. Jiang Xiaoyong berkata kepada Paman Sengbo agar segera memanggil Sangci dan yang lainnya untuk bersih-bersih. Namun ia segera memikirkan hal lain dan memutuskan untuk membiarkan mereka sampai menjadi zombie agar bisa digunakan sebagai latihan bagi Sangci dan yang lainnya. Sementara itu, Cui Jing dan Wen Suya telah berada di atas mobil bersama Li Suxiong. Mereka menuju ke tempat Jiang Xiaoyong, di mana benteng itu telah diketahui oleh Wen Suya sebelumnya. Setelah mereka hampir tiba, Cui Jing mengajak Wen Suya bersamanya dan membiarkan Li Suxiong menunggu di mobil. Setelah Cui Jing dan Wen Suya pergi, Li Suxiong menelpon seseorang untuk bersiap-siap menyerang ke benteng Jiang Xiaoyong. Sementara itu, Wen Suya mengeluh karena kenapa dia harus diseret mengikuti Cui Jing. Cui Jing berkata, "Aku tahu kau itu ada maunya." Wen Suya berkata bahwa Jiang Xiaoyong telah mengetahui perihal mereka dan Li Suxiong, jadi dia berdandan agar lebih mudah memikat Jiang Xiaoyong. Lalu Cui Jing menghentikan langkahnya ketika melihat keadaan di hadapan mereka, di mana terdapat mobil dan mayat pengganggu yang sebelumnya telah ditembaki oleh Jiang Xiaoyong. Melihat itu, Wen Suya menyarankan agar mereka kembali saja. Namun Cui Jing meyakinkan kalau mereka sudah mati cukup lama, dan mungkin saja mereka mati karena memperebutkan barang-barang Jiang Xiaoyong dan mengira bahwa Jiang Xiaoyong juga sudah habis. Cui Jing berkata sebenarnya dia tidak apa-apa jika Jiang Xiaoyong mati, tapi yang jadi masalah apa barang-barangnya masih ada atau tidak. Wen Suya kembali menyarankan agar mereka kembali saja dan membiarkan Li Suxiong yang mengurus hal itu. Namun Cui Jing tetap keras kepala dan mengajak Wen Suya ke depan pabrik
untuk mengecek keadaan. Dan tanpa mereka ketahui, salah satu dari mayat itu telah mulai berubah menjadi zombie. Setelah mereka semua sampai di depan pintu, mereka berhenti. Cui Jing berkata, gerbang ini sangat kokoh dan tertutup rapat. Apakah ini berarti Jiang Xiaoyong baik-baik saja? Namun Cui Jing dan Wen Suya segera menoleh ke atas, di mana San San berteriak memanggil mereka dan bertanya siapa mereka dan bagaimana bisa mengetahui tempat ini. Wen Suya mengakui bahwa mereka adalah teman-teman dari Jiang Xiaoyong. Cui Jing juga mengakui bahwa ia adalah pacar Jiang Xiaoyong. Mendengar itu, San San segera melaporkan kepada Jiang Xiaoyong bahwa dua wanita di luar dan salah satunya mengaku sebagai pacarmu. Melihat San San adalah seorang wanita, Cui Jing berpendapat bahwa Jiang Xiaoyong tiba-tiba berubah sikap karena telah menemukan pacar baru. Wen Suya berkata kepada Cui Jing agar tidak menunjukkan rasa tidak suka karena wanita itu membawa crossbow. Apakah Li Suxiong bisa mengatasinya? Tanya Wen Suya kemudian. Cui Jing berkata, jangan khawatir, Li Suxiong membawa beberapa pistol. Asalkan kita bisa membuka pintu gerbang, kita pasti bisa mengalahkan Jiang Xiaoyong. Tidak lama setelahnya, Jiang Xiaoyong muncul di atas menara. Ia berkata kepada Cui Jing dan Wen Suya, apa yang mereka lakukan di sini? Dengan menggunakan mata penilai, Jiang Xiaoyong dapat melihat niat buruk mereka, yang meskipun mereka mencoba bersikap lembut, Jiang Xiaoyong telah mengetahui niat buruk mereka. Di sini Jiang Xiaoyong berkata, kau bawa berapa orang dan mereka membawa senjata apa? Mendengar itu, Cui Jing dan Wen Suya terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Gumam Cui Jing. Namun belum sempat berkata apapun, mereka telah ditembaki oleh Jiang Xiaoyong. Cui Jing berteriak, Jiang Xiaoyong, kau gila. Kau benar-benar menembak. Sementara itu, di dalam benteng, Sang Chi mengkhawatirkan keadaan temannya yang terluka, yang pada saat itu tubuhnya sudah mulai bermutasi. Kita kembali keluar benteng, di mana Cui Jing dan Wen Suya masih ditembaki oleh Jiang Xiaoyong, yang pada saat itu para pengganggu yang tadinya sudah mati, kini kembali bangkit menjadi zombie dan mengejar Cui Jing dan Wen Suya. Sambil berlari, Cui Jing berteriak meminta tolong kepada Li Suxiong yang berada di atas mobil. Melihat mereka dikejar zombie, Li Suxiong berkata, bagaimana bisa pasien flu rabies itu ada di sini? Li Suxiong segera memerintahkan anak buahnya untuk segera berputar balik. Melihat mobil Li Suxiong berputar dan meninggalkan Cui Jing dan Wen Suya, Cui Jing yang berlari di belakang Wen Suya berteriak kesal, Li Suxiong, kau bajingan. Aku tidak mau mati seperti ini, ucap Cui Jing sambil melemparkan tas yang dipegangnya ke arah Wen Suya. Tali tas itu mengenai kakinya dan melilit kaki Wen Suya yang membuatnya terjatuh hingga didahului oleh Cui Jing dan membuat Wen Suya menjadi santapan para zombie. Di detik-detik terakhir kesadarannya, Wen Suya berkata, Cui Jing bajingan kau, keparat, kau tidak akan mati dengan tenang. Sambil terus berlari, Cui Jing berkata, kau pantas mendapatkannya, kau pantas mendapatkannya. Sementara itu, Jiang Xiaoyong dan San San melihat kejadian itu. Jiang Xiaoyong mendapatkan poin dari sistem dan kembali misi baru diberikan, yaitu membersihkan semua yang terinfeksi di jalan dan monster yang berkeliaran di luar markas. San San yang sedari tadi berada di samping Jiang Xiaoyong bergumam bahwa mereka tiba-tiba berubah menjadi zombie. Jiang Xiaoyong menjelaskan kepada San San bahwa ini adalah awal dari apokalips. Udara telah dipenuhi dengan sumber infeksi asing. Orang yang terpapar di luar ruangan akan cepat bermutasi menjadi zombie. Bahkan yang terluka atau lemah berpotensi untuk menjadi zombie. Mendengar itu, San San mengerti. Jiang Xiaoyong kemudian memanggil semua untuk mengadakan pertemuan.
Mereka kemudian mengadakan pertemuan dalam sebuah ruangan. Jiang Xiaoyong memulai berbicara. Ia mengatakan, jadi selama 2 hari ke depan, kecuali benar-benar perlu, tetaplah di dalam ruangan. Tutup rapat jendela dan pintu. Biarkan tubuhmu perlahan-lahan beradaptasi dengan sumber infeksi. Ini akan sangat mengurangi resiko mutasi. Sementara itu, di perkotaan telah mulai kacau. Di rumah Sang Seng He, dia bersama istri dan anaknya. Ia mendengar ketukan pintu dan menyuruh istri dan anaknya tetap diam. Sang Seng He berjalan ke arah pintu. Dia mendengar suara seseorang. Ia berkata, "Saudara Se, apakah kamu di rumah?" Setelah membuka pintu, ia melihat Yang Tao. Sang Seng He bernapas lega. Namun setelah pintu terbuka, Yang Tao tiba-tiba menendang Sang Seng He ke dalam rumah. Dan beberapa anak buah Yang Tao menyergap Sang Seng He. Sang Seng He berteriak, "Lepaskan aku." Yang Tao, "Apa yang kamu lakukan? Aku telah memperlakukanmu dengan sangat baik." Yang Tao berkata, "Coba katakan sekali lagi, memperlakukanku dengan baik? Di matamu aku cuma pesuruh." Sang Seng He berkata, "Apa kamu tidak punya hati? Tanpa bantuanku, apa kamu bisa menghemat biaya uangmu ke rumahmu?" Mendengar itu, Yang Tao berkata, "Ya, benar, aku mendapatkannya sedikit. Tapi kamu bisa mendapatkan beberapa rumah. Cukup bicaranya, berikan kunci gudang dan alamatnya kepada aku." Melihat Sang Seng He masih enggan memberikan yang diminta oleh Yang Tao, Yang Tao berkata, "Masih keras kepala juga." Sambil melirik ke arah istri dan anaknya, Yang Tao mulai menjambak rambut istri dari Sang Seng He. Melihat itu, anak laki-laki Sang Seng He menggigit lengan Yang Tao. Kemudian Yang Tao menghempaskan anak itu hingga terjatuh. Melihat itu, Sang Seng He berkata, "Dasar bajingan, kalau berani hadapi aku, jangan ganggu istri dan anakku." Yang Tao berkata, "Jangan khawatir, jika mau bekerja sama, istri dan anakmu akan selamat. Sekarang bawa kami ke gudangmu." Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di gudang Sang Seng He, namun hanya terdapat beberapa dus yang tersisa. Yang Tao berkata, "Hanya ini yang tersisa?" Sang Seng He mengatakan, "Bukankah kamu punya klien besar? Semua sudah terjual habis, bahkan yang hampir kadaluarsa dan yang kadaluarsa pun hampir habis." Yang Tao berpikir sejenak sambil bergumam, "Jiang Xiaoyong." Di sini Yang Tao berpikir jika mereka bisa mengambil persediaan Jiang Xiaoyong yang disimpan di pabrik, mereka bisa tetap hidup. Namun Sang Seng He memberikan saran agar Yang Tao menjauhi Jiang Xiaoyong, karena sebelumnya saat mengantar persediaan ia melihat persenjataan di sana. Sang Seng He juga menjelaskan bahwa Jiang Xiaoyong sudah tahu bencana ini akan datang. Namun Yang Tao berkata bahwa ini adalah masalah yang harus kamu hadapi. Sang Seng He bertanya, "Apa maksudmu?" Yang Tao mengatakan, "Ambil persediaan Jiang Xiaoyong, dan setelah kembali istri dan anakmu akan selamat. Hal ini sepadan, bukankah begitu?" Mendengar ancaman Yang Tao, Sang Seng He terpaksa setuju. Scene berganti ke dalam benteng Jiang Xiaoyong, di mana mereka berada di ruangan medis. Di sana terdapat salah seorang teman dari Sang Chi yang bernama Cheng Chong telah mengalami mutasi. Teman Sang Chi yang satunya berkata, "Bunuh dia." Mendengar itu, Sang Chi bertanya, Apa yang sudah kamu katakan?" Orang itu menjawab bahwa dia sudah mati. Jika kamu tidak menghabisi dia dan jika dia lepas, hidup setiap orang akan dalam bahaya. Si kacamata berkata, "Dia itu saudara kita. Kamu menyerah terhadap dia bahkan tanpa berusaha?" Yang Xiaoyong kemudian menengahi pertengkaran itu. Ia berkata, "Ia benar. Begitu seseorang berubah, maka tidak ada kesempatan untuk disembuhkan." Jiang Xiaoyong mencabut pisau dari pinggangnya dan memberikannya kepada teman Sang Chi agar membunuh temannya itu. Namun ia terlihat ragu-ragu. Jiang Xiaoyong berkata, "Ambillah. Bukankah kamu selalu menginginkan senjata? Ambil senjata ini.
dan biarkan dia keluar dari penderitaan. Namun Sang Chi segera meraih pisau itu sambil berkata, "Saudara Xiaoyong, biar aku saja yang melakukannya." Setelah Sang Chi menggenggam pisau itu, Jiang Xiaoyong mengatakan, "Apa kau yakin tentang ini? Bagaimana kalau aku bilang, semua yang aku katakan sebelumnya adalah kebohongan? Jika kau melakukan ini, kau akan menjadi seorang pembunuh." Namun Sang Chi segera berkata, "Aku percaya padamu, saudara Xiaoyong." "Lakukanlah," ucap Jiang Xiaoyong. Sang Chi mendekati Cheng Chong dan bersiap menikamnya. Namun Jiang Xiaoyong menangkap lengan Sang Chi untuk menghentikannya, lalu menyuruh mereka semua keluar dari ruangan itu karena ia mendapatkan notifikasi dari sistem. Mutan langka telah muncul. Setelah meninggalkan Jiang Xiaoyong dan Cheng Chong di ruangan itu, Jiang Xiaoyong mendekati Cheng Chong. Jiang Xiaoyong berkata kepada Cheng Chong, "Cheng Chong, bukan? Aku punya tugas penting untukmu." Beberapa saat kemudian, scene telah berganti. Sebuah mobil melaju tak terkendali dan menabrak tiang. Itu adalah Sang Seng He. Ia keluar dari mobil itu dan mengumpat kesal. "Dasar ampas. Setidaknya aku hampir sampai." Namun di belakangnya terdapat zombie yang seketika itu menggigit lengannya. Namun ia berhasil mendorong mundur zombie itu dan bergegas lari ke arah mobil dan mengambil besi. Kemudian memukul zombie itu hingga terkapar. Sang Seng He lalu buru-buru meninggalkan tempat itu. Ia berjalan menuju pabrik Jiang Xiaoyong, di mana sebelumnya itu adalah gudang penyimpanan makanan Jiang Xiaoyong. Sementara itu, Jiang Xiaoyong dan yang lainnya telah keluar. Mereka membawa senjata. Di sini San San berkata, "Dengan perlengkapan seperti ini, sangat tidak nyaman dan tidak praktis." Jiang Xiaoyong menjelaskan bahwa zombie tidak punya otak dan daya serang mereka lebih kuat daripada manusia biasa, jadi sangat berbahaya. Dengan skill bertarungmu seperti sekarang, kamu masih bisa terkena serangan. Kamu harus menggunakan perlengkapan tambahan. Saat kamu sudah lebih berpengalaman, kamu boleh melepasnya. Beberapa langkah kemudian, di sudut tembok, sudah terdapat zombie. Jiang Xiaoyong menghentikan langkah mereka dan berkata, "Bersiap sekarang, kita berada dalam jangkauan para zombie itu." Zombie itu berbalik dan telah mengetahui keberadaan mereka. Jiang Xiaoyong berkata, "Kita sudah ketahuan, bersiap untuk bertarung. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya, saling menjaga satu sama lain, dan tetap jaga jarak." Zombie itu mulai menyerang Jiang Xiaoyong. Ia menghindarinya. Jiang Xiaoyong kembali berkata, "Saat zombie gagal menyerangmu, disitulah kesempatanmu untuk menyerang. Cepat, serang bagian pelipis atau bagian belakang leher." Si kacamata terlihat maju lebih dulu dan menebas kepala zombie itu dengan golok. Namun hanya terpantul dan membuat tangan si kacamata kesakitan. Jiang Xiaoyong berkata, "Kepala adalah bagian yang paling keras. Itu tidak memberikan serangan yang berarti dan hanya menyakiti tanganmu. Cepat bergerak dan cari kesempatan kedua untuk menyerang." Zombie itu menyerang si kacamata, namun ia menggunakan goloknya untuk menahan gigitan zombie itu. Si kacamata berteriak, "Tolong aku, seseorang, selamatkan aku." Melihat itu, Jiang Xiaoyong berkata, "Bagus, itu adalah gerakan yang tepat untuk bertahan. Sang Chi, temanmu sedang butuh bantuanmu sekarang." Dengan cepat, Sang Chi bergegas memukul leher bagian belakang dari zombie itu. Zombie itu terjatuh, dan kesempatan bagi mereka untuk bersama-sama memukuli zombie itu. Melihat itu, Jiang Xiaoyong berkata, "Bagus, tapi satu serangan belum cukup. Semuanya tetap lanjutkan." Sementara itu, di belakang Jiang Xiaoyong juga terdapat zombie. Ketika Sang Chi berbalik ke arah Jiang Xiaoyong, ia baru saja menanyakan bagaimana mereka memperlakukan zombie itu. Namun zombie di belakang Jiang Xiaoyong mulai menyerang. Hal itu membuat Sang Chi segera memberitahu Jiang Xiaoyong. Sang Chi berteriak, "Di belakangmu!"
Jiang Xiaoyong segera berbalik dan menangkap kepala zombie itu lalu berkata, "Apa kau lupa apa yang aku katakan padamu? Jangan biarkan penjagaanmu menurun." Sementara itu, di sekitar pabrik, Sang Senghe terlihat mengendap-endap dan mengintai keadaan di sana. "Wah, sudah ada zombie di sekitar sini. Bukankah Jiang Xiaoyong akan segera mati?" Namun setelah mengatakan itu, Sang Senghe mendengar suara seseorang yang mengatakan, "Kawan, aku butuh bantuanmu." "Bagus, tetap selalu waspada." Sang Senghe bergumam, ini benar-benar suara itu Jiang Xiaoyong." Dengan mengendap-endap, Sang Senghe mengintai di balik mobil. Ia segera melihat Jiang Xiaoyong. Ia berkata, "Ini benar, Jiang Xiaoyong dan anak buahnya. Apa mereka sedang berburu zombie?" Namun tanpa disadari, sosok di bawah mobil itu mulai merangkak dan meraih kaki Sang Senghe, membuatnya terjatuh. Sosok itu adalah Wen Suya yang segera bersiap menyerang Sang Senghe.